Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, materi perkuliahan kali ini saya akan memberikan materi mengenai infrastruktur failure. Dengan topik yang akan dibahas adalah historic failure. Jadi ini sejarah kegagalan-kegagalan di dunia yang membuat perubahan signifikan untuk di dunia engineering ya. Kemudian di sini ada yang kedua adalah saya akan membahas mengenai failure analysis. Jadi misalnya terjadi kegagalan, bagaimana kita melakukan analisa hampir seperti forensik analisis sehingga kita mengetahui penyebab kegagalan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah risk methodology. Nah, nanti di bagian kalau yang sebelumnya adalah failure analysis adalah setelah terjadinya kegagalan suatu infrastruktur, sedangkan risk methodology adalah bagaimana kita melakukan batasan-batasan atau pencegahan-pencegahan seperti materi kemarin ya, ada yang hazard ya, hazard identification. Tapi kan kalau hazard itu hanya mengidentifikasi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan sampai ke tingkatan menentukan risikonya seperti apa gitu ya. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Historic failure and their impact on life assessment concern. Jadi di sini ada beberapa list kegagalan struktur ya di seluruh dunia yang mempunyai impact ke life assessment dan juga improvement di engineering design. Oke, yang pertama adalah kapal Titanic. Ini kapal yang mungkin sangat terkenal ya di tahun 1912, di mana kapal tersebut menabrak satu bongkahan es dan menjadi lambung kapalnya menjadi patah menjadi dua seperti itu. Nah, di sini atas kejadian itu di sini dilakukan improvement daripada mutu bajanya, kemudian dibuatnya ada safety procedure untuk lifeboatnya, kemudian ada warning system untuk di area memasuki zona bongkahan bongkahan es ya atau iceberg seperti itu. Yang kedua adalah molasses tank failure. Jadi ini suatu penyimpanan di mana seperti pressure vessel ya, seperti tangki seperti itu yang sangat besar. Ini kejadiannya di 1919 dan 1973. Terjadi brittle fracture of the tank as a result poor ductility and higher loads. Jadi tangki tersebut tiba-tiba dia patah atau burst ya. Jadi tidak melewati fenomena daripada ductility atau yielding. Nah, pembelajaran apa dari situ, yaitu ini merubah adanya suatu desain code untuk storage tank ya. Kemudian adanya dalam hal engineering analysis perlu diperhitungkan mengenai brittle fracture seperti itu. Kemudian kegagalan struktur yang cukup terkenal juga adalah Tacoma Bridge failure pada tahun 1940, di mana jembatan ini pada saat diresmikan atau dibuka terjadi resonansi ya, sehingga tiba-tiba langsung patah karena angin yang sangat besar. Nah, kegagalan tersebut dikarenakan adanya aerodynamic instability and failure caused by wind vortices and bridge design. Nah, pembelajaran atau pengembangan dari struktur tersebut adalah stochastic analytic model developed for resonance. Jadi kita harus memperhitungkan efek resonansi daripada struktur ya, seperti kalian dipelajari di dinamika struktur ya. Kemudian bridge design change to account for aerodynamic condition. Jadi ada suatu beban aerodinamik yang harus diperhitungkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah War II Liberty Ship. Jadi kapal lagi pada tahun 1942 sampai 1952. Jadi dari 1289 sebanyak
4694 itu terdapat adanya brittle fracture ya, atau dia terjadi kegagalan pada di join lasan seperti itu. Nah, improvement daripada kegagalan tersebut adalah kita harus memilih ketangguhan material yang bagus, kemudian improvisasi daripada fabrikasi ya, kemudian adanya pengembangan metode yang baru yaitu metode mekanika patah. Jadi fracture mechanics atau mekanika patah ini khusus untuk mempelajari apabila struk itu mengalami keretakan ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi liquefied natural gas LNG storage tank pada tahun 1944 itu terjadi kegagalan dan juga meledak di vessel letaknya tepatnya di lasan ya. Nah, di lasan itu ternyata ada welding defect, jadi ada cat-cat lasan karena prosedur lasan yang heat treatmentnya kurang baik sehingga mengakibatkan adanya pertumbuhan retak di situ ya. Nah, improvementnya adalah selecting and development of material with improved toughness at the surface temperature minus 160 derajat Celcius. Kemudian ada Comet Aircraft Failure di tahun 1950-an, terjadi fatigue crack initiation in pressure skin due to high gross stress and stress concentration effect from geometric feature. Jadi ini di pesawat ya, terjadi adanya fatigue crack, ya, retak karena fatigue, kemudian dia menjalar menjadi patah seperti itu. Rencanaannya adalah development of fatigue safe life approach, kemudian ada evaluasi of the effect of geometry and nodes and on fatigue behavior, kemudian evaluasi of the effect of stiffer on stress distribution, establish of aircraft structural integrity program in 1958 ya. Jadi di sini permasalahannya adalah efek yang geometri. Jadi kalian kalau mendesain itu jangan sembarangan membuat desain terhadap geometrinya. Sebagai contoh, nah kalau kalian melihat jendela pesawat, pasti dia sekarang roundest ya, maksudnya dia melingkar, tidak kotak tajam seperti ini. Nah, waktu dulu kejadiannya adalah jendela kapal adalah bentuk tajam seperti ini, sehingga terjadi stres konsentrasi di sini, sehingga terjadi crack initiation pada saat tegangannya besar. Nah, setelah terjadi tegangan yang besar, kemudian ada konsentrasi, kemudian terjadi crack itu propagate, kemudian langsung terjadi patah di situ. Makanya ini efek geometri itu memegang peranan penting terhadap pencegahan suatu kegagalan juga. Oke, lanjut ke F111 aircraft number 94 wing pivot fitting ya, 1969, fatigue failure due to material defect in high strength steel. Jadi ini permasalahan masih permasalahan fatigue juga. Adanya material cacat di struktur baja mutu tinggi seperti itu. Kemudian pembelajarannya itu adalah improvement dari teknik inspeksi. Kemudian ada penambahan metode dari fatigue safe life ya, damage tolerant design philosophy. When development of material with improved toughness, jadi materialnya lebih ditambah ketangguhannya atau kehandalannya seperti itu. Seam weld high energy piping failure. Nah, ini di kegagalan di piping tahun 1986 sampai 2000.
failure-nya karena terjadi kavitasi dan creep void in well resulting casetropic high energy rupture. Nah, di sini terjadi fenomena creep ya di lasan sehingga terjadinya pipa itu pecah. Nah, pengembangannya dari kegagalan tersebut adalah development of elevated temperature life assessment technique for cavitation and creep failure. Ya, jadi untuk penjagaan kavitasi dan juga kegagalan creep. Kegagalan creep kavitasi biasanya karena temperatur ya. Kemudian pesawat Boeing 737 di Aloha ya, Hawaii 1988. Ini karena ada accelerated corrosion multiple fatigue crack initiation site in rivet fuselage skin. Nah, ini karena kenapa terjadinya korosi, maka harus adanya improvement aircraft maintenance and inspection procedure. Dan yang lanjut lagi itu harus ada life assessment methods development for multiple site damage atau MSD. Kemudian Sioux City Incident 1989, hard alpha case present in titanium fan disc result in fatigue crack initiation and casetropic failure. Ini juga masih kegagalan karena fatigue, jadi terjadi crack berfungsi crack awal, terus kemudian terjadinya patah. Kemudian developmentnya adalah increase process control on processing of titanium, development of probabilistic design approach and analytic life assessment using dedicated computer program for titanium disc. Dan yang terakhir adalah earthquake in Kobe City, Japan, and Northridge, California. Ini termasuk gempa yang cukup besar ya pada tahun 1994 dan 1995. Ini kegagalan terjadi di I-beam dan column due to joint configuration and welding practice that result in low ductility of steel. Jadi ini keruntuhan di bagian I-beam dan kolom ya, meskipun sudah didesain tahan gempa. Nah, life assessment development-nya adalah development of earthquake resistant structure, improve joint design and welding practice for structural steel, improve control on steel manufacture. Oke, ini beberapa contoh sebagian kegagalan yang dimana nantinya akan mempunyai impact ke engineering design ya, atau suatu pembelajaran. Jadi sebenarnya setiap terjadi failure itu biasanya dilakukan suatu improvement bagaimana kita dapat mencegah agar tidak kegagalan itu terjadi lagi. Nah, itu termasuk di engineering design dan minimalkan resikonya. Oke, lanjut. Jadi saya bagi dua mengenai pembahasan failure ini. Jadi yang pertama ada failure analysis dan juga prevention. Nah, kalau tadi yang saya sudah jelaskan di slide bagian pertama, dan kalau failure analysis itu kita bicara mengenai bagaimana kita melakukan analisa apabila struktur itu sudah terjadi kegagalan atau sudah rusak. Nah, prevention ini masuknya nanti ke arah risk assessment ya, seperti itu. Oke, masuk bagian pertama adalah failure analysis. Nah, ini cukup penting bagi kalian untuk kalian pegang atau kalian pahami ya. Ini teori daripada suatu kegagalan. Jadi ini ada dua, dibagi dua. Ada struktur tanpa cacat dan struktur cacat. Nah, struktur tanpa cacat ini tergantung apa batasannya atau allowable-nya itu terhadap apa gitu. Misalnya beban statik itu pasti tegangan kerja atau tegangan yang terjadi ya akibat pembenahan itu dibandingkan dengan yield stress atau KT. KT itu adalah fracture toughness, von Mises, Tresca. Seperti itu ya. Pasti ini
beban statik ini dibandingkan dengan kekuatan daripada material itu sendiri. Biasanya yield stress-nya ya, seperti itu. Kemudian beban lelah. Beban lelah itu berupa beban siklik yang fungsinya berulang. Nah, ini adalah amplitudo tegangan versus ascent curve atau strain and curve. Jadi nanti tegangan yang terjadi akibat pembebanan dia kan pasti berfluktuasi. Nah, nanti kalian bandingkan, masukkan ke kurva SN untuk menentukan fatigue life-nya berapa. Seperti itu. Nah, kalau terjadi struktur cacat, misalnya dia sudah mengalami adanya notch atau gouge atau terjadi seperti metal loss ya, dikit, atau terjadinya ada crack initiation ya, seperti itu, atau adanya crack like flow misalnya ya tercowak sedikit tapi bentuknya tajam. Nah, ini untuk beban statik kita harus mengarah ke fracture toughness ya, KIC sama KC seperti ini. Kemudian kalau beban lelah dia ke arah fatigue crack growth seperti itu, TA/dN. Oke, ini KT ini saya salah ya, bukan fracture toughness tapi stress concentration factor ya. Ini KT itu stress concentration factor. Kalau KIC baru fracture toughness. Nah, ini wilayahnya mekanika patah, fracture mechanics seperti itu. Oke, ini berikutnya failure analysis. Failure analysis itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan menganalisa kegagalan suatu struktur untuk mencari penyebab daripada struktur itu gagal. Jadi sebenarnya mencari root cause-nya ya daripada suatu kegagalan struktur. Nah, dalam prosesnya mencari root cause ini sangat kompleks. Jadi melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, kemudian ada berbagai macam observasi, inspeksi, dan juga ada laboratorium. Nah, biasanya yang digunakan untuk failure analysis digunakan adalah namanya root cause analysis atau RCA. RCA ini adalah suatu tahapan yang kritis untuk membuat suatu problem solving ya, dan nanti mencari suatu root cause-nya. Oke, kita lihat bagaimana root cause analysis. Jadi di sebelah sini pertama ada suatu prosesnya. Dan sebelah sini ada suatu pohon di mana dalam kita proses mencari root cause-nya. Jadi yang terlihat di sini, yang dilihat dari depan mata adalah sistem sama evidence-nya. Tapi yang tidak terlihat adalah, yang susah kita cari adalah root cause-nya, akar daripada permasalahan kenapa kegagalan itu terjadi. Nah, prosesnya yang dilakukan daripada root cause analysis itu adalah pertama melakukan identifikasi dulu, kemudian mencari beberapa alternatif daripada root cause. Jadi identifikasi itu berbagai macam cara ya, bisa dilakukan dengan pengumpulan data, terus dimasukkan dengan inspeksi, kemudian masukin ke laboratorium. Dari hasil-hasil tersebut baru kita dapat memberikan suatu keluaran, yaitu berbagai macam root cause. Nanti setelah dari berbagai macam root cause kita kerucutkan menjadi satu, kira-kira root cause-nya apa. Setelah itu kita melakukan develop correction action. Jadi agar tidak terjadi kegagalan lagi, kita sudah mengetahui root cause-nya, maka kita harus tahu bagaimana memperbaiki daripada proses yang kegagalan itu terjadi. Kemudian setelah itu kita validasi dan verify correction action. Biasanya dilakukan seperti engineering analysis ya. Kemudian dilakukan standarisasi agar kegagalan itu tidak terjadi.